Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fonologi dan semantik pada kelas rendah. Pengertian fonologi secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem yaitu fonemik. Yang kedua itu ada fonemik dan fonetik. Yang fonetik itu Abdul Chair mendefinisikan bahwa fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Chair membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu menjadi 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi. Yang B itu ada fonemik. Dapat dikatakan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Lalu ada pengertian semantik. Semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, dan dengan struktur makna suatu bicara. Definisi lain semantik adalah ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata. Makna adalah maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi, serta perilaku manusia atau berkelompok. Lalu ada teori fonologi dan semantik. Teori merupakan seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Fonologi berasal dari kata fon, bunyi atau logos ilmu bahasa. Semantik berasal dari bahasa Yunani semenon yang berarti tanda atau lambang. Lalu ada tujuan fonologi dan semantik. Tujuan ilmu fonologi yang pertama itu para ahli bahasa mempelajari fonologi untuk menemukan pengetahuan tentang bahasa-bahasa suku, bahasa terasing yang bahkan belum pernah bersentuhan dengan peradaban modern. Yang kedua ada para ahli bahasa juga mempelajari fonologi untuk memahami dan memberikan perubahan dan variasi bahasa dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada tujuan semantik. Aspek makna tujuan adalah maksud tertentu baik disadari maupun tidak. Akibat usaha dari peningkatan aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Lalu ada manfaat dan fungsi fonologi dan semantik. Manfaat ilmu fonetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Pengusahaan di bidang fenotik merupakan bekal atau bekal dasar seseorang yang ingin mengembangkan diri sebagai ilmuwan, khususnya di bidang fonetik. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Dengan memahami ilmu fonetik kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya bunyi bahasa, terbentuknya vokal, konsonan, semivokal, sampai terucapnya kata, kelompok kata, serta kalimat. Yang ketiga itu ada manfaat praktis lainnya. Kita dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi dihasilkan dan diucapkan dengan benar oleh penutur sehingga bunyi bahasa yang diucapkan itu diterima dan dipahami dengan baik oleh pendengarnya. Hal ini menunjang terwujudnya komunikasi yang baik. Lalu yang keempat, secara praktis pengusahaan fonetik juga dapat diperlukan bagi seseorang yang berprofesi dan mendaya gunakan kemampuan lisan. Lalu ada langkah-langkah mengajar fenom fonologi dan semantik pada kelas 1 dan kelas 2.
Contoh semantik dalam kaidah umum semantik berikut adalah penjelasannya dan juga contohnya. Yang pertama itu ada hubungan antara leksem dengan acuan yang bersifat arbiter. Contohnya yaitu kata kursi dengan media yang sekarang kita ketahui wujudnya dan dinamakan kursi. Lalu ada yang kedua, kajian waktunya yang sinkronik atau melihat makna dalam kurun waktu tertentu sehingga maknanya bersifat tetap, tidak mengalami perubahan baik dulu maupun sekarang. Yang ketiga, beda bentuk, beda makna. Contoh kata bisa dan dapat, di mana artinya keduanya itu bersinonim. Lalu ada metode pelatihan yang dilakukan Venom, sebagai contohnya Muhammad Ihsan Soleh, usianya baru 4 tahun. Akan tetapi kemampuan membacanya tidak kalah dengan anak SD kelas 1 dan kelas 2. Dengan lancar ia membaca dan menulis namanya sendiri tanpa bantuan orang. Dalam metode Venom, anak-anak dilatih dengan belajar sambil bermain. Tanpa sadar dalam permainan kita mempelajari pelajaran seperti berupa pengenalan huruf dan penulisan sedang berjalan. Metode Venom memberikan program belajar dengan memanfaatkan otak kanan dengan mengembangkan imajinasi siswa. Program pendidikan baca tulis dalam bahasa Indonesia dari umur 3 tahun sampai 7 tahun. Metode fonem merupakan metode yang mengenalkan huruf dengan logo dan kata melalui benda-benda. Metode ini memudahkan anak mengenal dan cepat mengenal bunyi huruf dan kombinasinya. Dan bisa juga memudahkan siswa mengenal bentuk huruf karena anak mengenal bunyi. Dengan mendengar, pada setiap huruf memiliki 3 komponen sebagai identitas huruf, bentuk atau ciri, simbol atau logo, nama atau identitas, dan bunyi atau fonetik. Ini adalah pendekatan yang sangat memudahkan anak dalam belajar, mengenal, mengucapkan, dan membaca huruf sehingga ini tuh memudahkan anak belajar baca tulis karena anak mengenal bunyi dengan mendengar. Terima kasih presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.